Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, bro? Alhamdulillah. Beliau lah yang disebut Ude Pandi, penjual beras paling ganteng. Masya Allah. Setahu saya dan sepemahaman saya, beliau yang diberikan nama di brand Ude Pandi. Inilah namanya Pandi. Nah, mau duduk dulu? Duduk dulu. Sekarang kan lagi banyak istilah sultan kan, jadi ini kita duduk-duduk di tempat duduknya sultan. Begini kakinya goyang-goyang. Tidak, begini. Ini kita berarti hari-harinya? Hari-hari di gudang. Bisa kita lihat ke gudang nih? Oke, kita masuk ini. Ini gudang berapa kali berapa ini luasnya? Kalau gudang ini lebarnya 26, panjangnya sekitar 40 meter. Belum yang satunya? Belum yang ke sana. Ini apa, Pak? Kalau padi datang, kita masukkan ke sini. Nah, ini padi dibersihkan. Kita lihat kadarnya sekian. Pokoknya kita bersihkan. Terus karung, sampah, kotoran kita kembalikan. Saya cuma mau beli padi utuh, makanya saya di sini pasang harga mahal. Beda kalau yang di sawah langsung. Selisihnya tuh hampir sekitar 500 rupiah. 500 rupiah. Selisih terima gudang dengan kita beli di sawah. Iya, iya. Oh, dari sini proses naik apa semua. Terus dikeringkan. Yang mesin yang mengeringkan itu mana? Ini namanya tungku. Tungku. Oh, berarti ini panas. Panas, ini. Ini tungku, ini pengisap hawa. Hawa dia bawa ke pengering. Oh, berarti gabah tidak keluar kemana-mana, hanya di dalam situ? Dalam sini dia terputar, naik turun. Nah, ini hawanya, tempat pengambilan hawanya. Hawa panas, dia lempar ke sini. Ada berapa penampungannya nih? Ada 6 nih? 3. 3 pengering. Satu pengering kapasitas 30 ton. Nah, ini tungku kapasitas 90. Ini apanya? Ini penampungan gabah kalau sudah kering. Oh, di situ silo namanya. Oh, di situ diproses. Habis itu kalau kering dia tumpah ke sini, diisi lagi. Oh, berarti satu kali naik 90 ton. 90 ton dilepas di sini. Begitu. Oh, hanya per satu hari 90 ton. Jam ya per hari. Pokoknya sekarang kita tidak perlu lagi jemur tunggu matahari. Mau hujan, apa pokoknya kering. Yang penting listrik menyala. Ini produksi, bagian produksi. Kapasitasnya 10 ton per jam. Jadi 10 ton per jam. 10 ton per jam. Berarti kalau habis di sana dipikul kayak itu gabah lagi? Tidak toh, ada jalan sendiri. Oh, bagaimana caranya? Sekarang kita tidak perlu pakai tenaga. Ini ada jalan. Ya, ini namanya rel. Yang penting jalan. Turun langsung di sini. Iya. Oh, masuk di sini. Lantas masuk di sini. Terus dia naik ke atas. Ayo kita naik. Ini namanya pecah kulit. Oh, jadi dia masuk dari bawah langsung naik ke sini penampungan. Dibersihkan dulu batu-batunya, ampas-ampasnya, kotoran semua di sini. Semua. Oh, berarti dari pengering masuk ke sini ditampung. Berarti mesin yang naikkan semua ini? Iya, ini yang naikkan semua. Nah, habis itu turun dari sini, terus masuk ke sini. Ini masuk 6 pecah kulit. 6 pecah kulit. Jadi kulit gabah itu dikupas sampai 6 kali. Iya. Dikupas. Wow. Dia dikupas. Setelah dikupas, dia masuk ke sini pembagi. Kalau dia masih keluar padi, dia kembali lagi ke sini. Kalau sudah bersih tidak ada padinya, dia terus ke sana. Ini masih ada butiran padi kembali yang butiran padi kembali ke sana dipecahkan lagi. Kalau sudah bersih dia ke sini. Ini namanya pemutih. Pemutih. Iya, supaya dia putih. Di beras itu dikupas lagi. Dikupas sampai dia putih. Oh, berarti itu biar hitam bisa dikasih putih? Bisa, kayak saya. Berarti dikasih luluran? Dilulur. Masuk sini langsung putih, diputihkan semua. Putih turun ke sini lagi ke ujung. Nah, di ujung sini dibuang butir patahnya.
Oh, jadi yang pecah-pecah itu turun ke bawah. Oh. Yang utuh ke penampungan sini. Langsung di sini. Iya. Oh. Berarti nanti ini padi berasnya tidak ada lagi yang patah-patah? Tidak ada. Ada tapi berapa persen itu supaya kita dapat untung juga sedikit toh. Berarti kalau mau bisa dikasih 0 itu? Bisa. Tapi rendemennya kurang, makanya berasnya naik harganya. Oh, itulah yang disebut beras premium. Premium. Oh, berarti bisa dikerja itu beras kalau premium. medium ya patahnya kita kurangi tapi sedikit. Oh, jadi beras itu ada berapa kategori? Premium sama medium, 2 kategori. Oh, ini yang baru. Jadi ini pengering juga. Ini pengering juga. Oh. Ini sementara operasi. Cuma kan beda-beda merek. Oh, beda merek. Kita mau lihat yang mana merek yang terbaik. Ini sudah berapa jam? Ada itu. Itu baru 13 jam. Oh, itu kelihatan. Oh. Ini hawa panasnya 71 derajat. Di setel ini? Iya. Kalau mau diturunkan bisa. Tidak. Kalau saya turunkan, kan hawa panas dari tungku tinggi, jadi dia buang. Itu makanya dia bunyi tadi. Nah, kalau saya turunkan, kan hawa panas ini sampai bisa 80. Jadi dia nggak perlu membuang, langsung ke dalam saja. Tapi kalau dari 2 mesin ini, mana yang paling bagus? Sebenarnya kalau kita bicara harganya ini yang paling mahal, otomatis. Kalau bicara harga ada kualitas. Berapa kapasitas? 90 ton juga? 60. Ini pengering juga? Ini 80 ton kapasitas. Berarti ini lagi bekerja 2? 140. Tambah di sana 90, 230 ton per hari. Ini lagi habis beras? Ini lagi produksi. Satu kali produksi itu bisa berapa? Oh, ini? Kalau ini kapasitas kecil cuma 5 ton per jam. 5 ton per jam? Ya. Mau lihat-lihat beras? Iya. Nih, kalau mau lihat-lihat. Kalau kita mau bikin beras premium di sini. Ini? Yang tidak ada patah-patahnya. Pokoknya dia bening, ibaratnya kalau cewek itu masih gadis. Oh, dia kembali perawan. Kembali perawan. Jadi sana bisa dikasih ke sini lagi. Iya. Ditampung dulu terus ini namanya color sortir. Nah, ini dia buang biji hitam, biji patah. Pokoknya dia buang semua. Berarti ini nanti ada permintaan baru dikerjakan ini? Iya. Lantas ini berarti beras dari petani masuk ke Bulog, lantas diolah kembali? Saya yang olah kembali. Berarti Bulog membeli murah, kita beli mahal, baru jual lagi ke Bulog? Saya tetap beli murah ke Bulog. Habis itu? Saya campur sama beras kan sekarang posisi harga lagi tinggi, lagi mahal. Ini gunanya beras Bulog supaya dia bisa stabil. Tidak terlalu naik di harga di pasar. Ayah dari Haji Mandi. Dan ada satu kesyukurannya, beliau asli Konawe Selatan. Saya masih kecil, beliau sudah berbisnis. Apa ini, Haji? Ini ibaratnya nih kalau di perusahaan ini limbah. Limbah. Tapi kan ini limbah sudah kita antisipasi semua, makanya kita buatkan penampungan seperti ini, penampungan sekam. Jadi sudah tidak ada lagi dibilang itu yang namanya debu. Tidak ada debu? Semua sudah dimasukkan di dalam sini debu-debunya. Bahkan limbahnya ini, sekamnya, kulit padi, masyarakat minta dibuang di sawahnya. Dibuang? Untuk dibakar. Supaya itu sawah dia subur. Oh, jadi pupuk organiknya. Jadi pupuk. Oh, jadi yang seperti ini? Ya, ini namanya kulit padi. Kulit padi. Ya, ini kalau tidak dibuat begini, berarti ini berterbangan begini? Berterbangan. Oh. Jadi ini ada yang ngambil ini? Ini ada dijual. Bukan saya yang jual, tapi orang datang ambil ke sini, mereka jual ke peternak ayam. Oh. Kalau yang mau datang ambil kulit padi sini, silakan, gratis. Gratis. Ini kapasitas, taruhlah pengiring 90 ton tadi sana, berapa kali masuk baru bisa pol itu? Kalau enggak kan apa lagi?
produksi kapasitas 10 ton per jam. Kalau dia produksi dari pagi sampai sore kan bisa sampai 80 ton per hari. Paling 3 hari lah. 3 hari full ini? Full. Harus dibuang lagi. Berarti mobil langsung masuk situ? Langsung masuk mundur. Oh, kapan kira-kira bisa kita ambil? Terserah, kapan pun kita mau. Oh, tapi tidak beli itu? Untuk apa beli? Justru saya buang. Tapi kan banyak yang manfaatkan. Contohnya seperti pembakaran batu merah. Jadi kalau yang punya pabrik batu merah terserah dia mau datang ambil sendiri atau mau suruh orang isikan sama antar kan pasti pakai biaya. Iya. Kalau mobil sendiri datang langsung tumpah? Tumpah. Buka saja penutupnya di bawah itu. Dia turun sendiri sekarang itu. Wow. Kalau di Sulawesi Selatan itu bahkan dia ini jadi uang. Di Sulawesi Selatan laku sekali. Dijadikan? Uang. Bagaimana caranya? Dia jual. Dia jual per karung. Berapa biasa per karung itu? 5.000. Wih, lumayan juga itu. Ini masih jalan ini mobil? Ini pembuang sekam ini. Oh. Dia buang kemana? Ke sawah. Kan diminta sama petani. Supaya tanahnya gembur. Kalau sudah dibuang sekamnya dibakar. Berarti kalau dibuangkan petani gratis? Gratis. Oh. Tadi kita sudah berjalan-jalan di lokasi bisnis beliau. Tapi sebelum saya bertanya ke bisnis, saya mau bertanya dulu seputar kehidupan pribadinya. Saya mau panggil apa ini? Saya panggil abang atau mas atau juragan atau bos atau apa ini yang mau dipanggil? Panggil saja adek. Panggil adek. Oke. Ya. Jadi ini Dek, saya mau tanya. Dek Pandi ini sebelum menjalankan bisnis apa dulu dikerja? Kalau dulu sebelum menjalankan bisnis ya pasti kuliah dulu. Pas setelah kuliah orang tua bilang belajar dulu di gudang, bantu saya. Dan ternyata sampai sekarang saya nyaman. Masya Allah. Jadi sebelum saya bahas tentang pekerjaan hari ini, dulu di kampus kuliah di jurusan apa? Jurusan ekonomi manajemen. Masya Allah. Berarti ada koneksitas, ada korelasinya antara kuliah dengan usaha yang lagi dikerja. Sekarang saya kembali bertanya. Tadi kan dikatakan Ade Pandi ini mengatakan bahwa sebelum mengelola bisnisnya orang tua, sebelum menjalankan bisnis ini, Ude Pandi ini disuruh ikut-ikut. Bagaimana perasaannya pada waktu disuruh ikut-ikut? Padahal ini kalau dibilang putra mahkota, masa disuruh ikut-ikut di penggilingan? Yang namanya proses belajar pasti harus dari ikut-ikut dulu. Belajar dari awal, pokoknya tidak mungkin kita langsung dibebankan semuanya kalau kita tidak belajar dari yang paling kecil dulu. Jadi pada prinsipnya hikmah dari ini ayahanda Pak Haji mengajarkan untuk menguasai dulu masalah-masalah yang ada di bawah. Ya. Oke. Mulai dari yang paling kecil. Saya mau tanya, dari bisnis ini apa yang paling enaknya dulu atau yang beratnya dulu? Yang beratnya dulu, jangan dulu enaknya. Yang beratnya apa sebenarnya ini bisnis? Kalau yang beratnya sih sebenarnya ini pekerjaannya orang tua ini susah-susah gampang. Apanya yang susah? Kalau mau dibilang susah itu bagaimana cara kita mau kasih laku beras? Yang susah. Yang gampang itu kalau sudah laku maksud untungnya. Tapi kan namanya beras itu sesuatu yang pasti laku. Kenapa saya bilang pasti laku? Kecuali manusia sudah tidak ada yang makan. Tidak begitu juga. Oh begitu ya? Kan penjual beras bukan cuma kita sendiri. Banyak. Justru di situ kita harus bersaing. Bagaimana bisa kita pasarkan beras? Kita bisa kuasai pasar. Salah satu cara untuk menguasai pasar kan pasti kualitas. Ya. Kalau kita lihat dari sisi mesin, dari sisi alat produksi, saya pikir sudah mekanisasinya luar biasa tadi itu.
Apa lagi kendalanya setelah itu? Ya kendalanya pasti itu di harga, Oh, harga harga. dan kualitas Nah. dan merek. Bagaimana caranya dulu itu, justru sebenarnya sekarang yang enak itu saya cuma meneruskan yang setengah mati dulu itu orang tua. Bagaimana dia kembangkan. Tapi kan tidak gampang juga, Adik Pandi, karena mempertahankan itu lebih berat daripada meraih. Nah, sekarang kan pertama mesin-mesin di mana-mana berterbaran. Ya. Tapi di sisi lain juga kita sudah terkenal. Nah, sekarang bagaimana mempertahankan ini? Selama ini apa yang dilakukan? Kalau untuk mempertahankan ya yang utama itu bagaimana caranya mempertahankan kualitas dan pelayanan. Pelayanan, kualitas dan pelayanan. Sekarang saya mau bertanya, kalau ini kan kadang menentukan harga gabah itu, menentukan harga beras kan berawal dari harga gabah, gabah padi. Untuk supaya para netizen masyarakat bisa memahami dan bisa tahu supaya harganya tetap terjaga, supaya mereka harga gabahnya bisa dibeli tinggi, apa-apa saja itu yang bisa mungkin bisa berbagi kiat kepada masyarakat. Kalau menurut saya kita punya untuk khusus petani, bagaimana caranya bisa padinya itu dijual mahal ya dengan cara kita tanam bibit-bibit, jangan bibit sembarang. Kebanyakan sekarang petani itu dia tanam padi yang umurnya cepat, tapi dia tidak perhatikan kualitas padinya seperti apa. Karena kita ini di bagian pabrik penggilingan, kalau bibitnya jelek pastikan hasilnya jelek. Sementara kita ini jual pasarnya bukan pasar cuma di dalam Sulawesi Tenggara, ke luar Jawa. Sampai ke Jawa? Ya. Sementara pasar di Jawa mereka itu butuhnya bahan-bahan yang bagus, yang bijinya besar. Jadi kan sampai di sana padi itu mereka olah kembali. Jadi kalau padinya berasnya sudah dikupas lagi, kalau yang dasarnya padi kecil, biji kecil, kalau dikupas pasti habis lagi. Kalau petani tanam bijinya besar, otomatis biar dipoles, diputihkan, tidak habis itu padi, paling mengecil sedikit saja. Oh iya, seperti tadi yang kita lihat bahwa ada tadi beras yang sudah pernah dikupas, diolah kembali, keluarnya putih. Jadi putih, glowing. Glowing, iya. Skincare. Apa? Skincare. Skincare. Jadi bukan saja manusia yang pakai skincare, glowing, tapi beras juga skincare. Pakai parfum. Bagaimana itu dikasih parfum berasnya? Ada cairan supaya dia bau pandan. Oh, bau pandan. Iya. Oh, jadi beras itu biar bukan pandan wangi, dikasih parfum? Iya. Harum. Tapi kalau ya sudah begitu. Wow. Jadi para netizen perlu tahu bahwa bukan manusia saja yang dikasih parfum, beras juga dikasih parfum, bro. Oke, kita kembali ke apa ya yang kita diskusikan pada siang hari ini. Langsa, tadi kan ada pasarnya ke Jawa. Ya. Itu dari Punggaluku, dari Lerepako, Kecamatan Laya, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bisa laku di Jawa. Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya itu? Sebenarnya di sana kan ada di sana semacam perusahaan, dia itu perusahaan rice to rice. Dia cuma beli beras, dijadikan beras, tapi dia pasarnya lebih luas. Dia lebih memasarkan ke pelosok-pelosok seperti Papua, Kalimantan. Di sana itu banyak. Saya punya relasi itu Chinese Indonesia. Mereka itu memasarkan beras sampai di daerah Kalimantan. Kan kalau kita dari Kendari tidak bisa sampai ke Kalimantan, Papua. Karena tidak terkendala kapal. Ekspedisi. Melalui ya kita kirim ke Surabaya dalam bentuk bahan, belum putih betul. Tadi itu pabriknya saya lihat sudah luar biasa. Masih diolah lagi? Iya, masih diolah. Kan kita kirimkan beras bukan beras seperti yang kita mau jual di sini. Kita tidak putihkan. Jadi kita kasih harga murah, tapi kita tidak banyak buang, tidak buang benih, banyak yang tidak dibuang, tidak dipisahkan begitu maksudnya. Habis itu kita kirim ke mereka olah kembali.
Mereka putihkan sesuai dengan permintaan konsumennya mereka juga. Oh, jadi setiap daerah berbeda konsumen permintaannya. Beda. Semua beda-beda. Ada yang minta diputihkan memang dari sini. Ada yang minta nanti mereka yang putihkan. Tergantung harga sebenarnya. Ya, kalau kita bicara dulu pasar Jawa. Pasar Jawa itu mereka minta segmennya yang masih lokalan, masih natural. Masih natural. Nanti mereka yang kasih glowing. Oh, mantap. Kalau di bermain di lokalan untuk Sulawesi Tenggara antar pulau itu di gimana itu? Kalau untuk lokalan Sulawesi Tenggara juga beda-beda. Iya. Contohnya seperti di Raha, di Kendari, di Bau-Bau sana. Oh, beda? Beda. Tergantung mereka. Mereka minta harga sekian, ya kita kasih kualitas seperti harga. Oh, jadi harga tidak tidak membohongi kualitas. Betul. Harga menentukan kualitas. Oh, jadi harga menentukan kualitas. Jadi kalau kita sesuatu yang molek, sesuatu yang mantap, montok itu harganya bagaimana itu? Taruhlah bulirnya dia bagus, besar. Berarti itu gabah juga harganya bagus? Iya. Kalau itu makanya dari petani, seandainya petani bisa tanam, kan kebanyakan petani sekarang itu mereka tanam yang bagaimana cara supaya bisa cepat panen. Tapi tidak memperhatikan kualitas. Oh, kan boleh jadi mungkin paritas padinya yang mungkin waktunya harus dianu. Adakah waktu-waktunya itu panen padi, taruhlah mungkin ciri-cirinya, mungkin Pak Ade Pandi ini bisa menjelaskan sama para netizen supaya yang mau bergelut di bisnis ini kan boleh jadi ada perantara pembeli gabah kan? Ya, ada pengumpul-pengumpul ini sebelum masuk ke pabrik supaya mereka bisa menjelaskan ke sama petani supaya tidak panjang mata rantai untuk menjelaskan sama petani. Mungkin bisa disampaikan ke netizen supaya bagaimana mulai dari penentuan bibit sampai panennya, bagaimana Pak Ade Pandi ini? Kalau menurut saya, kalau mau tanam padi ya tolong diperhatikan kualitasnya. Kalau bisa jangan tanam yang biji bundar, yang bijinya kecil seperti padi merah. Ada itu dibilang padi kuda. Mungkin kalau orang-orang di sekitaran Sulawesi Tenggara pasti tahu itu ya padi 66. Kan mereka kalau padi seperti itu cepat panen, cuma 2 bulan panen. Tapi kalau kita giling rendemennya tidak cocok. Kalau padi yang rendemennya bagus? Seperti padi Ciliwung, Empari. Berarti ini perlu kita adakan kawin silang. Ya. Kalau ada yang besar, kasih yang kecil. Mungkin kan dia di tengah-tengah. Kalau kecil-kecil jadinya kerdil. Mantap. Jadi padi juga sama dengan manusia ya? Sama dengan manusia. Ya, saya kembali ke diskusi kita. Merintis usaha ini supaya para netizen juga bisa tahu bahwa saya yakin bahwa di balik usaha yang sudah boleh dibilang cukup terkenal sekarang dengan brand Ude Pandi ya? Iya, Ude Pandi. Ini dulunya pasti kan dirintis susah sekali. Susah. Gimana mungkin supaya bisa para netizen tahu? Saya lihat sendiri tuh orang tua merintis itu dari nol, dari penggilingan kecil yang bukan giling padi sendiri, pergi jemput-jemput padinya masyarakat, digiling, nanti kita dapat upah giling, sampai pelan-pelan perbesar usaha. Pokoknya seiring berkembangnya teknologi, kita juga di belakang harus ikut. Walaupun mahal apa segala macam harus kita ikuti perkembangan teknologi, karena perkembangan teknologi itu menentukan juga bagaimana bisa kita dapat keuntungan lebih mudah. Jadi memang usaha ini tidak ujuk-ujuk langsung jadi seperti ini. Tidak. Oke, para netizen, kita sudah mendengar bahwa tidak ada kesuksesan dan keberhasilan yang datangnya tiba-tiba, hanya orang menang lotre seperti main pasang-pasangan. Pokoknya dulu itu
mesin mulai apa lagi namanya, teknologinya semakin modern pelan-pelan, kan tidak langsung seperti sekarang. Mulai dari yang manual, habis itu sekarang yang sudah serba tidak pakai tenaga lagi. Dulu waktu awal-awal merintis ini bisnis, berapa tenaga kerjanya? Karena saya lihat tadi itu mesin-mesinnya sudah semakin kecil orang bekerja. Justru semakin besar itu semakin kurang tenaga kerja. Iya. Karena semua serba mekanisasi mesin. Cuma kan di dalam gudang itu tidak mesti semua harus kita pakai mekanisasi mesin, tidak mesti. Selama masih ada karyawan tidak perlu lagi kita seperti conveyor yang bisa angkat berat sampai ke mobil sendiri, tidak perlu. Tapi itu ada. Cuma karena kita masih ada karyawan, masih ada tenaga yang bisa supaya bisa kita bagi-bagi rezeki. Ya, tidak apa-apa pakai tenaga dulu. Kalau memang tenaga sudah mulai kurang, ya kita pakai mesin. Luar biasa. Ini kata kuncinya. Artinya Ude Pandi dalam hal ini, Ade Pandi merintis bisnis masih memperhatikan aspek tenaga kerja, sumber daya manusia. Oke, guys. Oleh karena itu, apa pesan sebelum kita akhiri diskusi pagi ini untuk petani dengan kaum muda yang ada di sekitar kita dan di Indonesia khusus umumnya? Pesan saya kalau buat para petani, ya kalau bisa yang memang betul-betul petani, ya seperti pupuk, jangan kita pelit-pelit sama pupuk, karena meningkatkan produksi, ya jangan juga kalau kita irit pasti hasilnya juga nanti tidak sedikit. Kalau kita rawat betul-betul, kita punya tanaman, pasti juga dia hasilnya akan bagus. Jangan takut bilang mau gagal panen, tidak perlu. Nggak usah takut dengan cuaca ya? Nggak usah takut dengan cuaca. Biar musim hujan, gas. Pokoknya. Gas. Kalau musim panen dia hujan, ada pengering. Tinggal di bawah, hitungan rendimen. Bukan hitung rendimen, kita tinggal potong kadar air. Kadar air. Sebelum kita kadar air, rendimen, apa sih itu bedanya kadar air sama rendimen? Kalau rendimen itu bagaimana kita menentukan, kita giling beras, kita produksi padi, hasilnya jadi beras. Misalnya kita produksi 1 ton. Terus dia jadi beras 5 ton, kan 50%. Berarti itu rendimennya 50. Kalau dia bisa dapat rendimen 5 ton 500, berarti kita sudah bisa dapat untung 500 kilo. Kalau dia jadi 5 ton 600, itu lebih bagus lagi untungnya. 5 ton 700 lebih bagus. Tapi kebanyakan itu cuma sampai 6 ton paling tinggi. Rendimen dari menghitung rendimen, hasil berasnya. Hasil beras dari gabah taruhlah 10 ton, dia hasil berasnya sekian, itu yang disebut rendimen. Jadi kalau misalnya petani dia tanam padi yang rendimennya bisa capai 60%, pasti harga padinya kita angkat. Tapi itu rendimen ditentukan dengan besar biji padinya? Tidak. Hasil berasnya. Hasil berasnya berapa dia jadi beras, berapa persen dia jadi beras. Kalau misalnya kita tanam padi yang kualitasnya kurang bagus, kan pasti dia jadi patah. Patah kan kita tidak hitung dalam rendimen biji patah. Yang biji utuh kita hitung, akhirnya rendimennya kurang. Pasti harga padi kita turunkan. Berarti nanti membeli dulu, baru dicoba, baru kita tentukan harga. Kita beli dulu misalnya dasar harga 4.000. Kalau misalnya kita giling, dia dapat cuma rendimen 50, pasti kita turunkan harganya 3.800 atau 3.700. Tapi kalau dia naik rendimennya sampai 55%, pasti harga padi kita angkat. Kalau yang basah itu bagaimana cara anunya? Itu yang basah kita hitung potongan, misalnya dalam 1 kintal, 1 karung kan 1 kintal, isinya 100 kilo. Kalau misalnya dia basah, kita potong 5 kilo.
kita lihat saja bagaimana. Tapi selama ini ada juga petani yang nakal, maksudnya gak banyak kering baru dia kasih siram air, enggak? Pasti kita potong itu di gudang, kita periksa satu-satu. Oh, siap. Kan ada yang tadi itu kita lihat toh, Iya. bagaimana kita ampasnya kita buang, bijinya kita kotorannya kita buang. Pokoknya saya mau beli padi utuh saja. Karungnya saya kembalikan semua. Ampasnya dikembalikan. Buang di lingkunganmu? Tidak, saya kembalikan ke petani. Oh, kembali ke petani. Oke. Itu yang bisa disampaikan Ade Pandi kepada para petani, sehingga pesan terakhir ini adalah berapapun kalian panen, saudara-saudaraku para petani, Ude Pandi siap membeli dengan catatan ketentuan berlaku. Ketentuan berlaku. Semua sudah ada aturannya. Oke. Dan untuk para anak-anak muda zaman sekarang, jangan terlalu banyak-banyak itu main game. Karena saya lihat kebanyakan sekarang ya Bunda lebih banyak main game daripada nonton edukasi seperti ini. Banyak-banyak belajar. Kan sekarang itu banyak media untuk belajar. Iya. Bukan cuma ndak kayak dulu harus kita pergi beli buku. Sekarang kan semua orang pasti punya HP. Banyak di HP itu untuk tempat edukasi, belajar, tutorial. Oke, makasih banyak para netizen, seluruh masyarakat Laea, Konawe Selatan khususnya, dan Indonesia umumnya. Kita bisa menjadi hebat kalau mulai dari hari ini kita bekerja, mulai dari hari ini kita berusaha. Karena usaha itulah yang membuat kita akan menjadi sukses. Sekecil apapun usaha itu. Oke guys, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.